Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan hadis nomor 187, yaitu hadis yang menjelaskan tentang adanya 3 bayi yang dia bisa bicara. Ini sesuatu yang khariqun lil adah, sesuatu hal yang luar biasa. Karena pada umumnya seorang bayi itu tidak bisa bicara, dia belum bisa bicara. Tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa bayi, bahkan sebenarnya lebih dari 3 itu bisa bicara. Di antaranya yang sudah kita jelaskan, yang pertama adalah Nabi Isa alaihi salam, yang beliau masih berumur 40 hari, beliau bisa bicara dalam rangka untuk membebaskan ibunya dari tuduhan zina yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Dan juga untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa beliau itu bukan anak Tuhan, tetapi beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini telah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, bayi yang kedua adalah seorang bayi di masa setelah Nabi Isa alaihissalam, di masa seorang laki-laki, seorang wali yang bernama Juraij. Jadi Juraij ini adalah seorang wali soleh, tetapi dikisahkan di saat beliau sedang melaksanakan sholat yang beliau lakukan adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kemudian ibunya memanggil beliau. Ibunya memanggil sampai 3 kali, mengatakan Juraij, ya Juraij, ya Juraij 3 kali. Di sini Juraij dia dilema antara membatalkan sholatnya atau dia menjawab panggilan ibunya. Tetapi kemudian Juraij ini memilih untuk melanjutkan sholatnya. Kemudian di saat yang lain ibunya kembali memanggil di saat Juraij juga sedang sholat sunnah. Ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij sampai 3 kali. Dalam hati Juraij juga bimbang antara melanjutkan sholatnya atau menjawab panggilan dari ibunya. Tetapi beliau tetap melanjutkan sholatnya. Padahal sholatnya itu sholat sunnah. Dan kita mengetahui bahwa sholat sunnah itu boleh dibatalkan. Berbeda dengan sholat wajib. Kalau kita sedang melaksanakan sholat wajib, maka kita nggak boleh membatalkannya. Tetapi jika dalam sholat sunnah, maka itu sesuai dengan kehendak kita untuk melanjutkannya atau membatalkannya. Termasuk dalam puasa sunnah juga demikian. Kita bisa melanjutkannya atau kita bisa membatalkannya. Nah, tetapi di sini Juraij memilih untuk melanjutkan sholatnya. Keesokan harinya terulang kembali. Ketika Juraij itu sedang sholat sunnah, ibunya kembali memanggil, ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij. Tetapi Juraij kemudian tetap melanjutkan sholatnya dan tidak memenuhi panggilan dari ibunya. Nah, di saat seperti ini kemudian ibunya berdoa, mengatakan Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, janganlah engkau matikan Juraij sampai dia diperlihatkan wajah-wajah orang-orang perempuan penzina. Nah, ini doa ibu yang kesal karena sampai 3 kali memanggil dalam 3 kali kesempatan, tetapi Juraij memilih sholatnya, tidak memilih untuk memenuhi panggilan ibunya. Ya semestinya ya dia lebih memilih untuk membatalkan sholatnya karena sholatnya sholat sunnah. Sementara dia memenuhi panggilan ibunya, ini sesuatu yang wajib dalam rangka untuk birrul walidain.
tetapi beliau tidak melakukan itu. Sehingga menyakitkan hati ibunya sampai sang ibu kemudian berdoa dengan doa yang tidak baik. Maka terkabullah doa dari sang ibu. Karena doa seorang ibu itu mustajab. Karena itu kita sebagai seorang anak itu harus berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, agar kedua orang tua kita mau mendoakan kita, terutama doa seorang ibu. Berusaha agar ridho kedua orang tua kita, ibu kita dengan kita, sehingga selalu mendoakan kebaikan untuk kita. Dan jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua sampai kemudian mendoakan yang buruk, karena akibatnya itu akan sangat buruk. Seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia bahkan telah akan diazab di dunia sebelum dia diazab di akhirat. Azabnya dipercepat di dunia sebelum nanti diazab dengan lebih berat di akhirat. Sehingga betul-betul kita harus waspada terhadap dosa besar yang bernama uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi kalau sampai orang tua itu melaknat atau mendoakan dengan doa-doa yang buruk untuk anaknya. Ini sangat berbahaya sekali bagi seorang anak. Kemudian ternyata doa dari sang ibu itu betul-betul terjadi. Suatu ketika dikisahkan, ketika wali Juraij, ini wali, tetapi seorang wali kita katakan kemarin tidak maksum dari dosa. Dia telah melakukan sesuatu hal yang bisa menyakitkan ibunya. Ketika Juraij ini sedang berada di Sauma'ah tempat ibadah yang khusus yang dibangun untuk ibadah milik Juraij. Juraij sedang beribadah di situ. Kemudian ada seorang perempuan pelacur itu datang ke tempat ibadah si Juraij itu. Dia menggoda Juraij, mengajaknya untuk berzina. Mengajak siapa? Juraij, perempuan itu mengajak Juraij untuk berzina. Tetapi Juraij nggak mau. Juraij seorang wali, orang soleh, beliau takut kepada Allah, beliau tidak mau melakukan zina. Padahal perempuan itu ya perempuan yang cantik dan menarik, tetapi Juraij itu sama sekali beliau tidak menghendakinya. Karena perempuan itu sudah nggak mampu untuk menggoda Juraij, kemudian perempuan itu pun pergi. Di tengah perjalanan, perempuan itu mendapati seorang pengembala, entah kambing atau unta yang digembala tidak disebutkan, tetapi dia seorang laki-laki pengembala. Kemudian dia menggoda laki-laki itu dan terjadilah perzinaan di antara perempuan pelacur itu dan seorang pengembala. Dari situ kemudian si perempuan itu hamil kemudian melahirkan seorang bayi. Ketika lahir dan melahirkan seorang bayi, kemudian perempuan itu membuat fitnah. Dia mengatakan bahwa bayi yang dia lahirkan itu bapaknya adalah Juraij. Dia membuat fitnah, padahal bapaknya itu seorang pengembala, tetapi dia mengatakan ini adalah anaknya Juraij, hasil zina dia dengan Juraij. Maka ketika dia berkoar-koar menfitnah, disampaikan kepada masyarakat bahwa bayi yang dilahirkannya itu adalah anaknya Juraij atau hasil perzinaan dengan Juraij. Akhirnya masyarakat marah. Masyarakat kecewa, marah, gimana ini? Katanya orang baik, orang soleh, tetapi ternyata dia berzina.
Sehingga masyarakat ini marah mendatangi Jurej. Artinya mau dimasa. Jurej ini mau dimasa oleh masyarakat, bahkan kemudian tempat ibadahnya dihancurkan oleh masyarakat, diratakan dengan tanah. Jurej pun kemudian diikat tangannya dan diseret, mau dibunuh oleh masyarakat karena fitnah tersebut. Dianggap dia telah berzina sehingga mau dibunuh oleh mereka. Tetapi sebelum dibunuh, kemudian Jurej meminta kepada mereka. Ketika diseret oleh massa itu beliau dilewatkan lewat perempuan penzina yang melihat perempuan penzina melihat Jurej diseret. Inilah manjurnya doa dari sang ibu. Janganlah matikan dia sampai melihat perempuan-perempuan penzina, ditonton oleh perempuan-perempuan penzina. Karena mereka memang sengaja melakukan itu untuk mempermalukan Jurej. Kemudian sebelum dibunuh, Jurej kemudian minta izin, saya mau sholat dulu. Saya minta izin untuk berwudu dan sholat. Ini menunjukkan bahwa wudu itu telah ada dalam syariat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wudu bukan hanya syariatnya Nabi Muhammad, tetapi juga ada pada syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya Jurej di sini berwudu. Jurej kemudian diberi izin untuk berwudu dan sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian Jurej datang kepada bayi itu, kepada bayi perempuan penzina itu. Ditanya, bayi itu oleh Jurej ditanya, "Man abuka ya ghulam?" Siapa bapakmu, wahai bayi? Ditanya seperti itu. Maksudnya bapak di sini bukan bapak yang syar'i, karena anak seorang penzina itu nasabnya tidak dinisbatkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya, tetapi nasabnya dinisbatkan kepada ibunya, bukan bapak yang menghamili ibunya. Itu kalau anak penzina. Jadi dia statusnya secara syar'i itu bukan anak dari laki-laki yang menzinai ibunya dalam syariat seperti itu. Tetapi yang dimaksud di sini man abuka itu adalah bapak biologis kamu. Siapa bapak biologis kamu? Kemudian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bayi itu kemudian bisa bicara. Dia mengatakan ar-ra'i. Dia mengatakan begitu. Tapi yang ngomongnya kayak ar-ra'i, dia mengatakan bapakku adalah seorang pengembala itu. Jadi dia ngomong untuk membebaskan Jurej. Akhirnya semua masyarakat kemudian tahu bahwa ternyata bapaknya adalah seorang pengembala, bukan Jurej. Ternyata Jurej ini kena fitnah oleh seorang perempuan penzina itu. Kemudian setelah itu Jurej pun kemudian dibebaskan. Jurej dibebaskan, kemudian masyarakat menawarkan, bagaimana kalau kami bangunkan untuk kamu sauma'ah, tempat ibadah yang terbuat dari emas. Mau nggak engkau kami bangunkan sauma'ah, tempat ibadah untuk kamu, kami bangunkan dari emas. Kemudian Jurej mengatakan enggak, illa mintin. Buatkan saja seperti semula sauma'ahnya yang tadi dihancurkan itu terbuat dari tanah, buat lagi dari tanah. Kemudian dibuatkan sauma'ah dari tanah. Nah, ini seorang bayi yang kedua yang bisa bicara.
dalam rangka membebaskan Wali Jurej dari segala tuduhan zina yang dialamatkan kepada beliau. Karena fitnah seorang perempuan penzina yang tidak berhasil menggoda Jurej, kemudian dia berzina dengan seorang pengembala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bayi yang ketiga, wakanat, ini belum kita baca ya. Wakanat lan ana sapa imra'atun wang wadon turdi'u. Oh sudah ya, sudah kita baca tetapi belum kita jelaskan. Kemudian bayi yang ketiga, ada seorang perempuan, dia menyusui seorang anak dia dari Bani Israel. Nah, kemudian ada seorang laki-laki yang lewat, yang laki-laki itu seorang laki-laki yang tampan. Jadi seorang laki-laki yang penuh dengan wibawa, seorang laki-laki yang tampan, bajunya bagus, pokoknya luar biasa laki-laki yang lewat itu. Sehingga ibunya pun senang dengan memandang laki-laki tersebut, sehingga kemudian ibunya itu berdoa, Allahumma ja'alni bani mithlahu. Jadi bayi, dia akan sambil menyusui bayinya laki-laki. Kemudian melihat ada orang tampan lewat dengan penuh kehaibahannya, kewibawaannya itu lewat. Kemudian ibunya berdoa, ya Allah jadikanlah anakku ini kayak orang itu. Itu dia kayak berdoanya seperti itu. Biar tampan, penuh wibawa, seperti itu. Itu doa dari ibunya. Apa yang terjadi? Bayi itu kemudian melepaskan, menyusunya dia dilepaskan. Kemudian dia menghadap ke arah, bayi itu menengok ke arah laki-laki yang lewat, yang dilihat ibunya, yang ibunya berdoa agar anaknya ini kayak laki-laki itu. Kemudian tiba-tiba bayi itu ngomong, Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku kayak dia. Nah, jadi ibunya berdoa agar agar anaknya ini nanti dijadikan kayak laki-laki itu. Tapi bayi itu kemudian ngomong, bayi masih kecil, masih bayi betulan ya. Artinya bukan bayi betulan, itu bukan bayi yang terlambat nyape, artinya sudah terlalu besar belum disape. Nah, tetapi memang masih bayi. Dia kemudian melepas susunya, kemudian dia menyusunya, dia kemudian ngomong, berdoa juga, ya Allah janganlah engkau jadikan aku seperti laki-laki itu. Nah, kemudian dia kembali lagi menyusu, bayi itu kembali lagi menyusu ibunya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, seakan-akan aku melihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghisap jarinya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lewat lagi seorang amat. Jadi yang tadi lewat seorang laki-laki yang gagah, tampan, penuh dengan wibawa. Nah, itu yang terjadi, yang tadi sudah kita ceritakan. Kemudian lewat lagi seorang amat yang dipukuli. Amat itu budak perempuan yang dia dipukuli. Kenapa dia dipukuli? Karena dia dituduh mencuri dan dituduh berzina. Sehingga dihajar, budak perempuan itu dihajar, dipukuli. Di saat melihat itu, kemudian ibunya mengatakan, Allahumma la taj'al ibni mithla hadhihi. Ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku kayak perempuan ini. Kemudian bayi itu tiba-tiba melepas, menyusunya dilepas, kemudian lihat perempuan itu. Kemudian bayi itu ngomong lagi. Dia ngomong lagi, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia.
Jadi bertolak belakang dengan doa ibunya. Yang pertama ibunya mengatakan, ya Allah jadikanlah anakku ini seperti dia, laki-laki yang tampan gagah ini. Kemudian bayinya berdoa sebaliknya, ya Allah jangan engkau jadikan aku seperti dia. Yang kedua, ada seorang budak yang dipukul-pukul karena dituduh mencuri dan berzina. Kemudian ibunya berdoa, ya Allah jangan jadikan anakku seperti dia. Tapi bayi itu kemudian mengatakan, ya Allah jadikanlah aku seperti dia, kebalikannya. Nah, itu kenapa seperti itu? Faqalat lahu walimadzalika, ibunya kemudian tanya kepada bayinya. Nah, ini bayi ajaib ya, bayi ajaib. Kita akan membahas 3 bayi ajaib yang bisa bicara. Faqalat lahu, ibunya bertanya kepada sang bayi, walimadzalika, kenapa seperti itu? Faqala, kemudian bayi itu menjawab, ar-raqibu jabbarun minal jababirah. Laki-laki yang menunggang kendaraan yang tampan gagah, yang berwibawa itu adalah seorang jabbarun minal jababirah. Artinya seorang diktator, seorang yang diktator, orang yang zalim, orang yang kejam. Karena itulah jangan dia berdoa jangan dijadikan seperti dia, karena dia seorang yang zalim, seorang yang kejam, seorang yang diktator. Wa hadhil amatu, sedangkan amat ini orang-orang bilang bahwa dia itu telah mencuri, bahwa dia itu telah berzina, padahal perempuan itu tidak melakukannya. Artinya perempuan itu amat itu adalah beramat yang baik, tetapi kemudian dituduh untuk melakukan zina, padahal dia seorang perempuan yang afifah, yang terbebas dari segala tuduhan zina. Hadirin rahimakumullah, ini kisah tentang 3 bayi yang kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari kisah-kisah tersebut, dan kita telah sampaikan beberapa ibrah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Dan ini adalah bagian dari hal yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa jika Allah itu berkehendak, maka Allah Maha Kuasa untuk menjadikan seorang bayi yang biasanya itu belum bisa bicara, itu untuk bisa bicara. Jangankan bayi, pohon saja itu bisa menangis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang padahal pohon itu tidak bernyawa. Artinya jika Allah berkehendak, maka itu bukan sesuatu hal yang mustahil, yang mungkin saja terjadi. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala, sami'tu wasmurungu sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ini cerita lagi ya. Inna rajulan, sak temene ana wong lanang, hadarahu teka ing rajul apa al mautu, mati. Artinya dia akan mati, mendekati mati. Falamma ya'isa, mongko tatkalane wis putus asa minal hayati saking urip, artinya enggak ada harapan hidup. Ausa aweh wasiat sapa rajul ahlahu ing keluargane rajul. Idza ana mittu, boleh dibaca muttu, boleh dibaca mittu. Idza ana mittu utawa idza ana muttu, tatkalane utawi ingsun iku mittu mati sapa ingsun, fajma'u mongko ngumpulna sapa sira kabeh li
kanggo ingsun hatoban ing kayu bakar kathiron kang akeh wa auqidu lan nyumeta sapa sira kabeh fihi ing dalem hatab naran ing geni hatta idza akalat sehingga tatkalane wis mangan apa geni lahmi ing daging ingsun wa khalasat lan sampai apa geni ila azmi maring balung ingsun famtahasat nuli dadi kebakar apa azmi balung ingsun fakhudhuha mongko ngalapa sapa sira kabeh ing balung-balung iku fatahanuha nuli numbu'a sapa sira kabeh ing azmi sumanzuru nuli ningalono sapa sira kabeh yauman ing dalem dina rohan kang banget angine fadruhu nuli buango sapa sira kabeh ing buango sapa sira kabeh ing azmi fil yammi ing dalem laut fa fa'alu mongko nglakoni sapa ahluhu fajama'ahu nuli ngumpulaken ing azam sapa Allah taala faqala nuli dawuh sapa Allah lahu maring rajul lima krana apa fa'alta nglakoni sapa sira zalika ing mangkono-mangkono iku qala jawab sapa rajul min khasyatika krana wedi maring panjenengan fa ghafara mongko ngampuni sapa Allah Gusti Allah lahu maring rajul. Jadi ini kisah seorang laki-laki yang takut kepada Allah tetapi dia pelaku maksiat. Jadi laki-laki ini dikatakan beliau itu nabbasyun lil kubur. Dia adalah seorang yang suka menggali kuburan untuk mencuri kain kafan. Jadi saking miskinnya atau apa, kalau ada orang baru mati, kemudian dia malamnya datang, digali kuburannya itu, kemudian diambil kain kafannya. Itu pekerjaannya, dan ini adalah dosa besar. Apa yang dia lakukan ini adalah dosa besar. Ada yang orang seperti itu. Kalau kalian ya takut ya, wong dekat-dekat kuburan hanya takut. Ini ada orang profesinya, pekerjaannya itu mencuri kain kafan di kuburan. Jadi kalau nggak ditunggu kuburannya, ini orang ini datang kemudian digali, diambil kain kafannya. Ini laki-laki itu kerjaannya gitu, memang pelaku dosa besar, suka melakukan perbuatan seperti itu. Nah, suatu ketika laki-laki ini dekat dengan kematiannya, dia sakit, sudah merasa bahwa dia akan mati. Nah, dia takut kalau nanti dia mati, kemudian nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelaku dosa besar, tetapi dia seorang mukmin. Dia beriman dengan adanya azab kubur, dia juga beriman dengan adanya azab akhirat. Tetapi dia nggak paham bahwa dia menyangka kalau badan dia nanti hancur itu nggak akan diazab. Sehingga dia berwasiat kepada keluarganya sebelum mati. Berwasiat kepada keluarganya, dia mengatakan, nanti kalau saya sudah mati, kamu cari kayu bakar yang banyak, kemudian setelah itu nyalakan api, kemudian bakar saya. Kamu bakar saya biar saya nggak ada, badan saya ini biar hancur semuanya, kamu bakar. Setelah terbakar, tinggal tulang-tulangnya, apinya sampai ke tulang, tulangnya nggak terbakar, tentu saja. Nanti tulangnya kamu tumbuk sampai pokoknya lembut, ya. Tulangnya kamu tumbuk sampai lembut. Kemudian nanti kalau kemarau, angin berhembus kencang, kamu taburkan
kamu taburkan tumbuhan tulangku itu ke laut. Nanti biar Allah tidak mengazab saya karena saya sudah nggak ada tersisa sama sekali. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi, Allah kemudian mengumpulkan jadi yang bertaburan, tulang dia yang bertaburan dan daging dia yang sudah hancur terbakar dikumpulkan oleh Allah sehingga dia menjadi utuh kembali seperti semula. Kemudian Allah bertanya kepada dia, "Kenapa kamu melakukan itu?" Dia mengatakan, "Karena saya takut kepadamu ya Allah." Karena aku takut kepadamu ya Allah, takut azabmu. Karena itulah saya melakukan itu. Kemudian Nabi bersabda, "Faghafarallahu lahu." Allah mengampuni dia. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di sini penting untuk kita perhatikan jangan sampai hadis ini disalahpahami. Karena ada orang yang sengaja mensalahpahami dengan mengatakan bahwa laki-laki itu meyakini bahwa Allah itu tidak kuasa untuk mengumpulkan, untuk menyatukan kembali jasad dia yang sudah tercerai-berai. Ini tidak benar, karena secara zahir nanti orang akan bisa memahaminya begitu. Seakan-akan laki-laki itu meyakini bahwa jika badan saya ini sudah hancur dan sudah tercerai-berai, maka Allah nggak kuasa untuk mengazab dia, untuk menyatukannya dan mengazab dia. Orang bisa berpahaman seperti itu dan itu nggak benar. Kenapa nggak benar? Kalau benar dia berkeyakinan seperti itu, maka Allah nggak akan mengampuni dia. Kenapa? Karena itu kufur. Orang yang meyakini bahwa Allah itu lemah, orang yang meyakini Allah itu tidak maha kuasa, tidak bersifatan dengan sifat qudrah, tetapi bersifatan dengan sifat ajiz, lemah, maka hukumnya dia bukan muslim. Kalau ada seseorang mengatakan Allah itu lemah, kalau ada seseorang mengatakan Allah tidak maha kuasa, maka hukumnya dia bukan muslim, dia sudah jatuh kepada kekufuran. Dan kita tahu orang yang mati dalam keadaan kufur, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, baik itu kufur syirik atau kufur ghairu syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam ayat Al-Qur'an, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Innalladzina kafaru, gimana? Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang dikatakan dia mencegah orang lain masuk ke dalam agama Islam, kemudian dia mati dalam keadaan dia sebagai orang kafir, maka Allah sekali-kali nggak akan mengampuni dia. Artinya ayat ini menjelaskan orang yang mati dalam kondisi sebagai orang kafir, Allah tidak mengampuninya. Nah, dalam hadis ini Allah mengampuni dia. Allah mengampuni laki-laki itu. Itu menunjukkan bahwa laki-laki itu tidak meyakini keyakinan kufur itu. Hanya dia tidak menyangka, atau hanya saja dia menyangka. Dia hanya sangkaan dia tidak meyakini. Tetapi sangkaan dia bahwa kalau badan dia sudah bertaburan, Allah nggak akan mengazab dia. Itu sangkaan saja.
Tapi dia tetap meyakini bahwa Allah itu maha kuasa. Tetapi hanya dia zon, dia dalam zon atau dalam sangkaan dia bahwa jika kondisi dia itu sudah nggak ada badannya, nggak ada jasadnya, maka dalam sangkaan dia nggak akan diazab nanti. Itu sangkaan saja, bukan meyakini bahwa Allah itu nggak kuasa untuk mengazab dia ketika dalam kondisi seperti itu. Enggak, dia tidak meyakini seperti itu. Tetapi hanya sekedar sangkaan dia saja seperti itu. Sehingga apa yang terjadi ketika dia ditanya bahwa dia melakukan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia menjelang matinya, ketika dia takut kepada Allah, terhadap azab Allah, itu sebenarnya sudah ada penyesalan dalam hatinya atas perbuatan maksiat yang selama ini dia lakukan. Nah, seseorang yang melakukan dosa-dosa, melakukan maksiat, kemudian dia menyesal di dalam hatinya karena telah bermaksiat kepada Allah, dan dia takut terhadap azab Allah. Artinya esensi dari taubat itu sudah ada dalam hatinya. Karena taubat itu menyesal dalam hati. An-nadamu taubatun, menyesal dalam hati karena telah bermaksiat kepada Allah, itulah taubat. Itu harus ada dalam hati kita setiap kali kita melakukan maksiat. Kita bukan nabi, kita tidak maksum. Ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, maka muncullah rasa takut terhadap azab Allah. Gimana nanti saya kalau mati? Nanti saya akan diazab oleh Allah karena perbuatan maksiat saya ini, dan seterusnya. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada azab Allah Subhanahu wa taala, itu nanti bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Artinya dia beriman. Laki-laki ini beriman adanya azab Allah, sehingga dia takut terhadap azab Allah, balasan atas perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Dia merasa dosanya banyak karena profesinya aja nyuri kain kafan di kuburan. Nah, itu profesi pekerjaan dia. Entah untuk apa, untuk dijual, mungkin dijual lagi kan kalau masih baru kain kafannya. Nah, kain kafan juga macam-macam. Kalau kain kafan di kampung kita ini memang ya kalau dijual lagi nggak laku. Atau kalau laku ya murah. Karena kain kafannya kain yang jelek. Kain mori itu kain yang paling jelek. Nah, bukan kain yang dibuat baju yang bagus. Nah, kalau kain yang bagus mungkin mahal. Tapi bisa jadi kain kafan seseorang itu kan beda-beda. Kalau dia orang kaya, kalau di kampung kita kaya atau miskin, kain kafannya sama aja. Tetapi di daerah lain bisa jadi itu ada perbedaan. Kalau orang kaya, kain kafannya yang mahal. Sehingga itu bisa diambil dan bisa dijual untuk untuk penghasilan dia. Dan itu adalah perbuatan maksiat, tergolong sebagai dosa besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu qadir ala kulli syai'. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu untuk mengadakan atau meniadakan makhluk. Dan Allah Maha Kuasa meskipun sudah tercerai-berai, tulangnya sudah jadi bubuk tadi kan, tulangnya sudah ditumbuk, sudah jadi bubuk, dan sudah jadi bubuk pun sudah ditebar lagi ke lautan, tetapi Allah Maha Kuasa untuk menyatukan itu kembali, kemudian berbentuk kembali seperti semula manusia. Nanti pada hari kiamat manusia juga seperti itu. Manusia yang sudah dikuburkan pada umumnya jasadnya hancur oleh tanah, kemudian tersisa tulang ekor yang tidak hancur. Pada hari kiamat ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang kedua,
maka Allah membangkitkan mereka orang-orang yang mati dari dalam kuburnya. Kuburnya dibuka, orang yang sudah hancur badannya oleh tanah, Allah kembalikan seperti semula dari tulang ekor yang masih ada. Dikembalikan utuh seperti semula, kemudian dikeluarkan dari dalam kuburnya, yang disebut dengan al-ba'tsu. Dan itu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk melakukan hal seperti itu. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ighfir li wa li